Shalom, bertemu kembali dalam program Minute of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya sampaikan hari ini, harus siap ditegur dan dihajar. Yesaya 57 ayat 17 katakan, "Aku murka karena kesalahan kelobaannya, aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya." Cara Tuhan menggenapkan rencana dalam hidup seseorang tak semudah untuk dimengerti. Ada kalanya orang harus mengalami proses teguran, hajaran, dan proses berupa teguran hajaran itu berupa masalah, bahkan sakit, krisis keuangan, dan kesulitan-kesulitan yang sering kita hadapi. Dalam hal ini bukan berarti Tuhan mempunyai maksud jahat. Bukan pula Ia tidak mengasihi kita. Tuhan berlaku keras dan menyatakan murkanya karena Ia mendapati kita sudah berjalan melenceng dari rencananya. Kita tidak lagi menghiraukan peringatan-peringatan yang sering Tuhan sampaikan bagi orang-orang yang ada di lingkungan, bahkan orang yang ada di sekitar kita. Karena saat kita ditegur, kita dihajar, hati kita merasakan perih dan kita merasakan sakit. Tapi semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 katakan, Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Adakah Bapa di dunia ini yang akan diam saja ketika melihat anak-anaknya nakal? Bila kita tidak ditegur dengan cara halus, Ia pasti akan menegur keras, dan kalau perlu kita dihajar. Meskipun saat kita mengajar anak-anak, kita tahu bahwa Bapa pasti merasakan kesedihan. Karena begitu kita dihajar, hati kita begitu sakit. Tapi kita harus sadari, Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup anak-anaknya. Tuhan menegur dan menghajar kita karena Dia tidak menginginkan kita binasa. Di balik teguran dan hajarannya, Tuhan punya rencana terbaik supaya kita benar-benar menjadi ahli warisnya yang kelak hidup memerintah bersama Dia di sorga. Jelas sekali bahwa tujuan Tuhan menegur dan mengajar anak supaya tidak menjadi anak-anak gampangan. Begitu pula Tuhan menegur dan memperingatkan bangsa Israel, umat pilihannya, karena mereka telah meninggalkan Tuhan, bahkan beribadah kepada ilah lain. Mereka telah menyembah kepada Baal. Dan Tuhan menegur orang Israel, bangsa pilihannya, untuk berbalik kepada kebenaran firman Tuhan. Kita melihat bagaimana kehidupan hari-hari ini. Tuhan menginginkan kita sebagai umat, sebagai anak kesayangannya, untuk tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Kita tahu bahwa di dalam Ulangan pasal 32 bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa yang bebal. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan mereka untuk terus berbalik, datang, bertobat. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa sering yang Tuhan lakukan dalam hidup kita untuk mendisiplinkan diri kita supaya kita terhindar dari setiap bahaya dan malapetaka. Tapi sering kita menganggap bahwa disiplin, teguran yang Tuhan lakukan itu adalah satu kebencian. Itu adalah sesuatu yang Tuhan tuh
membuat kita menjadi anak-anak yang susah untuk diatur. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa teguran dan ajaran yang sering menimbulkan persepsi yang salah di dalam diri kita. Padahal di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang luar biasa, supaya Tuhan mau membuat kita supaya muncul sebagai emas yang murni di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap teguran, setiap hajaran yang sering kita alami, firman Tuhan katakan, tetaplah mengucap syukur. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, mungkin sesuatu membuat persepsi kita salah di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini saya mau katakan, kita bertobat dan berbalik dari setiap jalan-jalan yang salah, untuk tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena setiap teguran dan ajaran yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tetap berjalan di dalam rencananya Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang benar. Oleh sebab itu, kita jangan benci kepada teguran dan ajaran, tapi di balik teguran dan ajaran itu membuat kita menjadi orang, menjadi anak-anak, menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Karena kita tahu setiap disiplin itu membuat orang yang tidak benar menjadi orang yang benar. Karena kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau Tuhan mati di kayu salib, Dia menyerahkan hidupnya untuk mati di kayu salib. Berarti Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada rencana yang indah yang Tuhan siapkan bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.